Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengakuan pendapatan. Kelompok 9 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Mahmud Ali. Yang kedua, Novit Bagas B. Yang ketiga yaitu Lucy Lidiawati. Pembahasan yang pertama yaitu masalah informik. Pada pembahasan pertama ini, kami tidak menjelaskan apa itu pengakuan pendapatan, tapi langsung ke kasus tentang informik. Di mana informik ini adalah perusahaan perangkat lunak asal Amerika Serikat yang dinilai berkinerja sangat baik untuk periode 1990 hingga 1995, di mana informik ini dinilai melakukan kesalahan tentang pengakuan pendapatan. Pada awal 1997, perusahaan ini dianggap mampu bersaing dengan Oracle dalam bisnis menciptakan basis data perusahaan besar. Berinisiatif untuk meningkatkan pangsa pasarnya, Informik mengalihkan sumber daya pemasarannya ke Universal Server, jenis database baru yang dimaksudkan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti gambar, video. Namun inisiatif strategis Informik ini justru masih prematur atau terlalu dini atau belum tepat waktunya, sehingga pelanggan korporat belum menunjukkan permintaan untuk teknologi database multimedia. Di atas kesengsaraan terkait produk, beberapa analis mempertanyakan praktik pengakuan pendapatan Informik. Mereka menjadi waspada ketika Informik mengungkapkan bahwa sekitar 170 juta US dollar dari penjualan tahun 1996 untuk pembuat komputer dan pengecer lainnya mewakili perangkat lunak yang belum dijual kembali kepada pelanggan akhir. Selanjutnya itu masih tentang masalah Informik, yaitu poin baik dari pendapatan perangkat lunak. CEO Philip White menyatakan bahwa praktik penjualan perusahaannya diungkapkan dengan benar dan sesuai dengan aturan akuntansi. Dan hal ini mendapatkan dukungan dari beberapa ahli akuntansi. Dikarenakan tidak adanya standar yang mengatur tentang pendapatan perangkat lunak ini, akhirnya pada awal 1997 para akuntan mengembangkan standar untuk mengatasi faktor-faktor rumit ini, dikarenakan perusahaan perangkat lunak sangat bervariasi dalam praktik pengakuan pendapatan mereka. Selanjutnya yaitu the picture versionnya. Pada April 1997, Informik mengejutkan para investor dengan mengungkapkan bahwa penjualan kuartal pertamanya telah jatuh jauh dari harapan analis sebesar 100 juta US dollar atau 40%-nya. 2 hari kemudian, perusahaan melaporkan kerugian sebesar 140,1 juta US dollar untuk kuartal tersebut, turun dari laba 15,9 juta US dollar pada periode 1996. Di sisi lain, antara 31 Maret dan 3 April, harga saham Informik anjlok hingga 41%. Namun, kejutan lain terjadi. Pada 1 Mei, CEO Alan Hendrik mengundurkan diri setelah hanya 3 bulan di posisinya itu. Bagi investor yang berpengalaman, keputusan CFO-nya tersebut
tidak mungkin tanpa alasan. Pasti ada masalah di balik itu. Ketika CEO White ditanyakan mengenai keputusan CFO-nya itu, CEO-nya itu membantah bahwa ada perbedaan kebijakan yang menyebabkan CFO-nya itu turun secara tiba-tiba. Hingga akhirnya pada bulan Juli, CEO-nya tersebut juga mengundurkan diri dari posisinya. Lantas apa pelajarannya untuk analis? Akhirnya Informik mengakui bahwa mereka telah melebih-lebihkan pendapatannya sebesar 4,0% pada tahun 94, 12,9% pada 95, dan 29,1% pada 96. Masalah Informik ini mengajarkan analis untuk tidak menafsirkan kepatuhan auditor meskipun bersertifikasi GAAP sebagai jaminan integritas dalam pelaporan keuangan. Pada Oktober 1997, American Institute of Certified Public Accountants mengeluarkan satu statement yang disebut dengan SOP 97-2. SOP 97-2 ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui pendapatan dari pengaturan perangkat lunak dengan mengalokasikan nilai wajar untuk setiap elemennya seperti produk perangkat lunak, produk perangkat tambahan, peningkatan, dan lain sebagainya. Sementara itu, perusahaan Informik dan auditornya Ernst & Young menjadi target gugatan class action oleh pemegang saham. Penggugat menuduh bahwa eksekutif perusahaan telah melebih-lebihkan pendapatan dengan mengklaim telah menjual perangkat lunak yang hanya dikirim ke pengecer sementara suatu saat kemudian dikembalikan lagi. Hingga akhirnya Ernst & Young menerima konsekuensi keuangan dari perannya dalam masalah ini. Mereka diberhentikan dari auditor. Pemberhentian auditor Informik ini adalah salah satu tanda peringatan klasik bagi para analis. Peristiwa sepanjang tahun 1997 dan 1998 memperkuat poin penting tentang pengakuan pendapatan. Bahkan ketika sebuah perusahaan akuntansi independen pun menyatakan bahwa keuangan perusahaan mereka telah dipersiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, analis harus tetap waspada untuk bukti bahwa angka-angka tersebut salah menggambarkan realitas ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perusahaan Knowledgeware, perusahaan perangkat lunak di Atlanta yang didirikan oleh Frank Tarkenton. Pada tahun 1986, Tarkenton Software didirikan dan digabung dengan Knowledgeware. Pada tahun 1990-an, Knowledgeware kalah bersaing dengan para pesaingnya. Hingga pada Juli 1994, Knowledgeware melaporkan kerugian dan bahkan memecat seperempat dari tenaga kerjanya. Agar keluar dari keterpurukan, pada 1 Agustus 1994, perusahaan Knowledgeware mengumumkan perjanjian untuk diakuisisi oleh Sterling Software. Sterling, seorang pemimpin dalam perdagangan elektronik dan perangkat lunak sistem, setuju untuk membayar 0,2893 saham biasa untuk setiap saham Knowledgeware, sehingga menghasilkan harga pembelian sekitar 143 juta US dollar. Akan tetapi, sebulan kemudian, perusahaan mengumumkan kerugian sebesar 19 juta US dollar
untuk tahun fiskal yang berakhir 30 Juni 1994. Selain itu, laba 4,46 juta US dollar yang dilaporkan sebelumnya berubah menjadi kerugian sebesar 3,6 juta US dollar dan harga saham pun anjlok 45% hanya dalam satu hari. Kesulitan baru pun muncul selama tahun fiskal 1994. Untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan mulai melengkapi upaya tenaga penjualannya sendiri dengan perjanjian untuk memasarkan produknya melalui reseller. Akan tetapi, perusahaan mulai mengalami kesulitan dalam mengumpulkan piutang yang dihasilkan oleh reseller. Dalam menyatakan kembali hasilnya, manajemen mengatakan bahwa mereka telah membukukan pendapatan sebagai penjualan tertentu yang tidak dilakukan penagihan. Terjadinya masalah pelaporan keuangan tersebut awalnya mengancam untuk membatalkan akuisisi oleh Sterling Software. Kan tetapi pada akhirnya Sterling setuju untuk melanjutkan persyaratan yang direvisi. Akan tetapi Sterling memangkas tawarannya yang asalnya 0,2893 menjadi 0,1653 saham. Dan hal itu pun disetujui oleh Frank Tarkenton. Namun di balik itu, Sterling khawatir tentang kemungkinan tuntutan hukum. Dengan penggugat menuduh bahwa manajemen telah menggelembungkan harga saham Knowledgeware dengan salah mengartikan kondisi keuangan perusahaan. Dan benar saja, pada tahun 1999, Komisi Sekuritas dan Bursa menuduh Tarkenton untuk mengarahkan rencana melebih-lebihkan pendapatan dan laba Knowledgeware selama tahun 1993 dan 1994. Menurut dugaan, perusahaan mencatat penjualan dalam kasus di mana distributor diberitahu bahwa mereka tidak perlu membayar perangkat lunak kecuali mereka berhasil menjualnya kembali. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat laporan pendapatan dan piutang Knowledgeware pada tahun 1993 dan 1994. Di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan dan piutang mulai tidak sinkron sejak Knowledgeware meluncurkan program resellernya. Kita lihat saja pada kuartal pertama tahun fiskal 1994, pendapatan turun 15,5% dari kuartal sebelumnya, sedangkan piutang malah naik 0,5%. Bagi para analis keuangan yang berpengalaman, tren pendapatan dan piutang yang berbeda tampak mengkhawatirkan bahkan pada kuartal pertama tahun fiskal 1994. Bagian likuiditas dan sumber daya modal hanya menguraikan persentase piutang dagang bruto yang dikenakan syarat pembayaran melebihi 90 hari telah menurun 25,0% menjadi 21,7% selama kuartal tersebut. Perubahan tersebut menyiratkan bahwa Knowledgeware akan mendapatkan konversi aset menjadi uang tunai lebih cepat daripada sebelumnya, sehingga meningkatkan likuiditasnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan presentator selanjutnya.